Ini namanya kasuistik. Kalau ada kasus satu, maka tidak bisa kita generalisasi. Semisal, orang yang berjenggot itu bodoh. Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membongkar kedustaan orang-orang Wahabi Talafi atas nama Imam Syafi'i yang mengatakan beliau mencela orang Sufi atau kaum Sufi yang mempelajari tasawuf ataupun torekoh. Langsung saja dalam hal ini kami akan bawakan keterangan dalam kitab Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi juz 2 halaman 207 sampai 208. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Sami'tu asy-Syafi'i yaqulu law anna rajulan tasawwafa min awalin nahari lam ya'ti alaihi az-zuhru illa wajadtahu ahmaqah. Yunus bin Abdul A'la berkata, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, ini perkataan Imam Syafi'i, seandainya seseorang mempelajari tasawuf di pagi hari, maka sebelum duhur engkau akan temukan dia dalam keadaan ahmak atau kurang akal. Bisa diartikan dungu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Namun kita tidak boleh berhenti di sini biar tidak salah faham. Terus perkataan beliau yang kedua, Sami'tu asy-Syafi'i yaqulu ma ra'aitu Sufyan akilan qattu illa muslimun al-Khawas. Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya saya tidak melihat seorang sufi sama sekali kecuali muslim al-Khawas. Nah, memahami dua perkataan Imam Syafi'i ini kita tentunya harus mengikuti pemahaman ulama, karena ulama lebih paham daripada kita, apalagi orang yang hidup jauh setelah Imam Syafi'i. Kultuh, ini komentar dari Al-Baihaqi atas ucapan Imam Syafi'i. Wa innama arada bihi man dakhala fi sufiyah waqtafa bil ismi anil ma'na wa bir rasmi anil haqiqah wa qa'ada anil kasbih wa alqa mu'natahu alal muslimin wa lam yubali bihim wa lam yar'i huquqahum wa lam yastagil bi ilmin wa la ibadatin kama wasafahu fi maudin akhirah. Hanya saja ucapan Imam Syafi'i itu dilarikan atau dialamatkan kepada orang yang belajar tasawuf atau masuk dalam kalangan sufi, namun dia hanya mencukupkan diri dengan status tasawuf saja tanpa mengamalkan pemahaman asli dari tasawuf, ataupun hanya sekedar formalitas saja, tidak sampai mengamalkan hakikat dari tasawuf itu sendiri. Dan orang itu bermalas-malasan mengandalkan biaya hidup kepada pemberian orang Islam, dan ia tidak peduli kepada orang Islam serta tidak menjaga hak-hak orang Muslim. Walam yastagil bi ilmin wal ibadatin, dan dia tidak menyibukkan diri dengan belajar ataupun ibadah sebagaimana penjelasan beliau Imam Syafi'i di kesempatan yang lain. Jadi jelas di sini bahwasanya perkataan Imam Syafi'i yang seakan-akan mengindikasikan bahwasanya beliau mencela orang tasawuf, orang sufi, itu adalah kepada oknum sufi yang nakal, yang tidak mengamalkan hakikat dari tasawuf itu sendiri. Lebih lanjut, Sami'tu Ibrahim bin Al-Maulid yahki anis Syafi'i annahu qala la yakunu as-sufi sufian hatta yakuna fihi arba'u hisalin kasulun akulun naumun kathirul fudul. Ibrahim bin Al-Maulid menceritakan dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i pernah berkata, tidaklah seorang sufi menjadi betul-betul sufi sehingga ia memiliki 4 sifat. 1, pemalas.
suka makan, banyak tidur, serta suka berlebihan. Nah, ini tidak bisa kita pahami secara mentah-mentah, karena saya yakin kita jauh pemahamannya daripada ulama-ulama terdahulu. Makanya kita ikuti maksud dari Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi. Wa innama arada bihi man yakunu minhum bihadihi sifah fa amma man safa minhum fi sufiyah bi sidqi tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla wa istimali adabi syariah wa muamalatihi ma Allah azza wa jalla fil ibadah wa muamalatihi ma'an nasi fil usrah faqad hukiya anhu annahu asyarahum wa akhadha anhum. Hanya saja maksud dari perkataan Imam Syafi'i itu dilarikan kepada orang-orang yang memiliki salah satu 4 sifat tadi, yaitu yang dicaci oleh Imam Syafi'i adalah orang-orang sufi yang tidak mengamalkan ilmu tasawuf dengan sebenar-benarnya. Sedangkan orang yang memasuki tasawuf namun dia betul-betul mengamalkan tasawuf dengan tawakal yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta dia menggunakan adab-adab syariah dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah dan sosialnya dengan manusia, maka diceritakan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau Imam Syafi'i berkawan dengan mereka ahli tasawuf yang seperti ini dan mengambil pelajaran dari ahli tasawuf. Kita lanjut. Sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqulu, sami'tu abi yaqulu, sahibatu as-sufiyah isra sininah mastafattu minhum illa hadainil harfaini al-waqtu sayfun wa minal ismati Allah takdirah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini putra Imam Asy-Syafi'i, berkata, saya mendengar bapakku berkata, saya berkawan dengan orang-orang sufi selama 10 tahun dan saya tidak mendapatkan pelajaran dari mereka kecuali 2 huruf, yaitu al-waqtu saifun, waktu adalah pedang. Maksudnya nanti kita lanjut kepada kitab yang kedua. Wa minal ismah Allah takdirah, termasuk dari penjagaan Allah, yaitu kamu tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kemampuan. Maksudnya ketika kamu hendak melakukan maksiat, oleh Allah Subhanahu wa taala kamu tidak diberikan kemampuan untuk merealisasikan keinginan itu. Itulah termasuk dari penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya. Kita lanjut kepada kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi sebagai murid langsung dari Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Madarijus Salikin fi Manazili Sa'irin juz 3, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sahibatu sufiyah faman tafa'tu minhum illa bi kalimataini. Saya berkawan dengan ahli tasawuf, maka saya tidak mengambil manfaat dari mereka kecuali dengan 2 kalimat. Sami'tuhum yaquluna, saya mendengar mereka berkata, al-waqtu saifun, waktu adalah pedang. Fa'in qata'tahu, kalau kamu menggunakannya maka waktu itu akan memberikan manfaat padamu. Wa illa qata'aka, kalau kamu menyanyiakan waktu maka waktu itu akan membuatmu merugi atau binasa. Yang kedua, wa nafsukah illam tasgolha bil haqqi syagolatka bil batil. Nafsumu atau dirimu atau hatimu, kalau tidak engkau gunakan dengan sesuatu yang hak, yang baik-baik, maka nafsu itu akan menggunakan dirimu atau menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang batil. Qultu, ini komentar dari Ibnul Qayyim, ya lahuma min kalimataini ma anfa'ahuma wa ajma'ahuma wa adallahuma ala uluwi himmati qailihima wa yaqadatihi. Begitu indah 2 kalimat ini, sangat bermanfaat dan sangat komplit dalam pemahamannya, serta sangat menunjukkan akan ketinggian cita-cita orang yang mengatakan 2 kalimat tadi, yakni orang ahli tasawuf, dan akan hidupnya hati mereka. Wa yakfi hadza sana asy-Syafi'i ala ta'ifati hadza qadra kalimatihim.
Cukuplah hal ini sebagai bukti sanjungan Imam Syafi'i kepada kaum-kaum tasawuf dengan dua kalimat barusan itu. Jadi kami pertegas lagi, intinya Imam Asy-Syafi'i itu memang ada kaul beliau yang mencela kaum sufi, tapi itu dilarikan, diarahkan kepada oknum-oknum sufi yang tidak mengamalkan tasawuf dengan sebenar-benarnya. Itu yang dicela. Lantas orang-orang yang mengamalkan tasawuf dengan betul itu disanjung oleh Imam Syafi'i. Dan ini pendapat ulama. Ini namanya kasuistik. Kalau ada kasus satu, maka tidak bisa kita generalisasi. Semisal, orang yang berjenggot itu bodoh. Maka tidak bisa semua orang yang berjenggot kita katakan bodoh. Siapa yang bodoh? Ya kasus. Orang-orang yang berjenggot, belajarnya baru, tapi sudah menyalah-nyalahkan. Lah itu saja yang bodoh. Tidak bisa kita pukul rata. Lah sama seperti itu kaulnya Imam Syafi'i. Makanya kami harap bagi ustadz-ustadz Wahabi, tolong kalau menukil kalam ulama harus disampaikan secara seluruh, secara sempurna agar tidak membuat kesalahpahaman yang akhirnya berdampak pada pemahaman yang salah. Paham yang salah mengakibatkan orang sesat menyesatkan. Ayo yang amanah kalau ngajar. Jangan suka menyunat ibarah para ulama. Kan malu, itu namanya pengkhianatan akademik, sangat tercela. Tapi sebenarnya saya maklum sih, kenapa mereka guru-guru atau ustadz-ustadz Wahabi yang model seperti ini menyampaikan sepotong-sepotong. Bisa saja, kemungkinannya ada dua. Satu, dia dengan sengaja menyembunyikan kebenaran, berarti ini kan sebuah kecurangan. Adalah tindakan buruk. Ini tercela dan sangat berdosa. Kenapa? Ini berdampak pada sesat menyesatkan. Itu kemungkinan yang pertama. Semoga saja ini tidak terjadi pada kalian. Kemungkinan yang kedua, kalian tidak tahu referensi asli ucapan Imam Syafi'i. Berarti bacanya kalian kurang. Hasil dengar dari katanya ke katanya. Dan ini sebuah kebodohan. Kan malu, titel Anda bertumpuk-tumpuk, tapi hal seperti ini tidak tahu dan kalian ungkapkan. Ayolah kalau tidak tahu, jangan diungkapkan dulu, biar tidak bikin gaduh, biar tidak sesat menyesatkan. Cari tahu dulu, kitabnya dibuka, dibaca, baru disampaikan dengan lengkap, tidak boleh dipotong-potong. Ayo, ini saya bukan benci pada kalian, sama sekali tidak. Saya menasihati kalian ini karena saya sayang sama kalian. Kalian adalah saudara seiman, sebangsa, setanah air. Kami pertegas lagi, kesimpulannya, Imam Syafi'i hanya mencela oknum-oknum nakal tasawuf. Tapi kalau sufi yang betul-betul mengamalkan ajaran tasawuf, itu disanjung sama Imam Syafi'i. Tolong ini dicatat, penting. Ya, mungkin sekian. Semoga kita semua terbuka hatinya untuk menerima kebenaran ini. Meski bagi sebagian kita mungkin pahit. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.